semakin tua kita harus more exercise ya biar jaga kesehatannya. Yang terjadi ketika kita tidak olahraga adalah metabolisme kita itu udah kelihatan seperti orang tua. Benar. You need to understand what your body needs. Kalau misalnya cedera, you need to look for help. Dia latihan itu bukan untuk kesehatan fisiknya. Secara nggak sadar dia merusak ototnya. Lebih baik melakukan gerakan-gerakan yang kecil dulu dengan postur yang benar. Hello guys, welcome back to Meditalk channel. I'm Steffi, Medita co-founder. Let's see who do we have in the house today. Velika and Nicholas. Halo, aku Velika, aku nutrition spesialis di sini sebagai akupunturis. Halo, saya Nicholas. Saya di sini sebagai senior terapis di klinik Medita. Jadi, so today mainly we want to share about sports ya. Ini kan Nicholas, before you join Meditar, kamu Muay Thai trainer, dan Velika juga orangnya sporty banget, cukup aktif in sports ya. And myself also scuba diving, snowboarding, running, and I love to work out sih. Jadi today we talk about latihan atau latihan beban, we call it weight training atau olahraga untuk orang yang almost 40 or 40 and above. Jadi menurut kamu gimana, umur yang seperti saya ya, harus buat weight training atau jangan ya? Bahaya tak? Karena you see now I feel ya, compared to few years back when I do workout, sekarang kayak stamina-nya bener kurang ya. Tak bisa like last time very extreme gitu loh. Oke, jadi begini, ketika banyak persepsi di luar sana ketika kita melakukan olahraga, kita akan menemukan namanya cedera atau nanti kondisi fisik saya semakin lemah karena mereka pikirkan adalah latihan itu menyiksa. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita melakukan latihan kondisi fisik ini, banyak hal-hal yang bisa kita capai. Contohnya apa? Meningkatkan kondisi fisik kita. Jadi positifnya melakukan olahraga, postur kita diperbaiki juga. Pasti loh, ini siapa tidak mau gini ya kan? Iya. Jadi ketika ada juga anggapan orang ketika tidak mau melakukan olahraga, dia akan mengalami kemunduran kondisi fisik. Kemunduran kondisi fisik ini contohnya seperti ketika usia 30 tahun dia masih berjalan dengan 2 kaki. Tapi ketika dia memasuki 40 tahun atau 45 tahun, dia sudah menggunakan alat bantu tongkat. Jadi inilah gunanya atau peran pentingnya melakukan olahraga, atau bahkan di usia 40 tahun juga itu sangat penting. Makanya that's why I feel the stamina like very difficult compared to last time ya. Jadi actually sports is not only meant for young people ya. Berarti orang yang actually semakin tua kita harus more exercise ya biar jaga kesehatannya. Tapi kalau like me atau my parents umur segini kalau tidak olahraga, apa akan terjadi ya, Nick? Nah, ini penting sekali. Umur 40 tahun ketika tidak melakukan olahraga, maka hal-hal ini akan terjadi. Yang pertama, bisa kepadatan tulang itu bisa menurun sekitar 0,3% sampai 0,5% per tahun. Ini bisa terjadi di antara laki-laki dan pria. Berarti women and men different or same? Beda. Emang cenderung perempuan lebih cepat menurunannya di bagian tulang. Jadi tulang itu untuk perempuan karena faktor dari hormonnya itu emang berbeda daripada pria. Jadi pengapuran di tulang itu terjadi emang di rate yang berbeda antara perempuan sama laki-laki. Makanya kalau umur segini harus tetap fit, tetap olahraga ya. Yes, karena ototnya itu yang emang harus dilatih. Karena cuma otot doang yang bisa dilatih. Kalau tulang emang udah secara alaminya itu emang bakal ada pengapuran gitu, penurunan. Nah, jadi I can say that kalau at this age olahraga is not only for physical appearance to look good, but it's more on health issue ya. Ya, secara medis emang sangat penting sih karena kan
untuk menjalani aktivitas jangka panjang itu emang harus True. butuh maintenance secara medis gitu ya, nggak cuma secara fisikal olahraga doang gitu ya kan. Jadi ini juga bisa sarkopenia atau penurunan massa otot. Jadi ini sudah pasti cenderung buat perempuan atau ibu-ibu ini maka akan gampang terkena namanya menopause. Menopause ini berupa penyusutan massa otot, gitu ya. Ya, jadi kalau udah menopause kan emang hormon-hormon ini kan udah nggak ada kan, jadi udah beda aja di badan perempuan. Makanya setelah menopause itu biasanya wanita emang mengalami banyak simptom-simptom yang emang sangat-sanat berbeda dari sebelumnya. Udah nggak ada hormon ini gitu. Jadi sebenarnya kalau olahraga actually nowadays we don't talk about only maintaining the physical appearance. It's also a lot related to our health ya. Ya kan? Betul. Jadi olahraga itu sebenarnya tidak hanya memperbaiki kita punya postur. Cenderung olahraga itu kalau kita anggapan wah nanti saya jadi langsing, saya jadi ideal. Jadi kalau kita menargetkan hal-hal seperti itu, kita akan melakukan olahraga yang sangat-sangat ekstra. Pasti. Alhasil apa? Kita merusak badan. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai sharing di kesehatan? Yang pertama adalah menjaga kepadatan tulang. Ketika olahraga kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, terus juga harus diperhatikan dari konsumsi makanannya. Ini penting juga. Jadi latihannya, makanannya, dan yang terpenting adalah pola istirahatnya. Nah, terus yang berikutnya ketika kita latihan, dia memperkecil resiko cedera. Bukan tidak mungkin cedera itu ada, tapi ketika massa otot kita sudah ada atau kepadatan tulang bagus, kita akan minim cedera. Nah, terus yang berikutnya, ini seringkali terjadi pada orang-orang umumnya yang banyak duduk di kantor, dia akan bungkuk. Artinya banyak posisi-posisi dominan yang akan dia lakukan. Jadi secara postur, olahraga sangat baik untuk memperbaiki postural. Ya, gitu. Apalagi sekarang kalau secara medis ya, kita udah nggak lihat umur sebenarnya 40 kah atau berapa, cuman ketika emang tulangnya ini udah nggak cukup kuat gitu, banyak banget penyakit-penyakit tulang yang ada sebenarnya. Contohnya mungkin ya salah satunya adalah osteoporosis. Osteoporosis terkenal banget dibuat orang tua kali ya. Secara umum memang banyak dari makanan ya biasanya itu bisa terjadi gitu. Kedua mungkin skoliosis ya. Skoliosis sangat sekarang tuh benar-benar nggak lihat umur sih, dari yang kecil, dari yang masih sekolah, yang udah tua pun skoliosis kayak sangat banyak ya yang punya ini gitu loh. Dan ini sangat penting sih didukung dengan aktivitas olahraga yang tepat gitu. Yeah, makanya that means osteoporosis actually is not happen because you grow old ya. It's happen also because you tidak olahraga lah, gaya makan lah, dan lain-lainnya. Ya, makanya kayak kalau misalnya emang apalagi yang udah punya kebiasaan olahraga dari muda, itu sangat-sangat bagus sebenarnya untuk jangka panjangnya. Karena itu bisa memperkuat otot-otot juga, terus dari tulangnya juga, jadi produksi sel semua masih terus sampai umur tua tuh masih terproduksi gitu ya. Terus yang paling penting adalah bagian hormon ya, metabolisme. Ini perempuan mungkin paling sangat concern di sini sih. Iya. Jadi karena emang olahraga itu sangat memicu metabolisme tubuh, sehingga ya wanita kan mau punya bentuk tubuh ideal salah satunya. Betul, itu juga salah satunya yang sangat orang prihatin kali ya, lihat ya baik-baik ya, kayak setiap kali kalau ke gym sekarang juga ngeceknya oke, metabolisme age gue berapa nih katanya. Metabolisme age gue sekarang berapa? Umur sih boleh 20, tapi pas nimbang 40, 50 pusing ya kan. Di situ sih, ya kan, benar nggak? Scary ya. Ya, tapi orang kalau ke gym rata-rata pasti melakukan itu kayak cek metabolisme age berapa, pas diinjak, waduh, gitu kan. Jadi sebenarnya yang terjadi ketika kita tidak olahraga adalah metabolisme kita itu udah kelihatan seperti orang tua. Benar. Jadi kita yang kelihatan muda, tapi memang organ dalam kita itu ketika kita melakukan riset dengan timbangan itu ya kita udah seperti orang tua. Betul. Benar sih, exercise like can maintain the elastic ya.
Ya, dan itu kan kalau kita olahraga keringetan keluarin toksin Iya, juga detoxing kan, also. detoxing juga. Artinya cairan dalam tubuh berganti. Benar, berganti. Jadi olahraga tuh emang sepenting itu ya. Kalau misalnya ada satu bagian proses di tubuh kita yang kurang kan otomatis ya badan kita juga kan berfungsinya ada yang kurang nih gitu. Jadi emang nggak efektif aja gitu. You see, like my age, especially like last time I used to work out, but then I stopped workout. Terus kalau saya mau olahraga lagi ya, wah stamina-nya susah banget ya. It's difficult to catch up, you know. Jadi usually ya, after warming up, it's like I already half dead, you know. Gimana latihan apa yang aman ya buat stamina lemah like me ya, like orang yang tua sudah umur segini. Sebenarnya latihan yang nyaman itu tidak ada pengecualian. Jadi adalah yang perlu kita koreksi ketika ibu atau bapak yang datang di usia 40 tahun bertanya seperti itu, kita pastikan dulu jam tidurnya teratur apa tidak, pola makannya teratur apa tidak. Karena kedua hal ini sangat berpengaruh. Bagaimana kita posisi kenyang tapi kita lagi lakukan kardio, ya pasti kita sakit, nggak nyaman. Bagaimana kita kurang tidur tapi kita posisi olahraga, sebelum olahraga otot sudah tegang. Jadi pastikan dulu kedua hal ini benar-benar kita lakukan. Jadi pola makannya, jam jendela makannya itu teratur. Paling tidak 2 jam sebelum olahraga kita sudah makan. Jangan 1 jam makan berat dulu, 1 jam baru kita lakukan olahraga. Iya, betul. Akan terasa mengunci otot itu. Apalagi di perut ya, kita ketika swing kiri kanan itu akan merasa ngunci. Jadi itu secara psikologis akan mempengaruhi otak juga. Nah, jadi dari situ dulu kita mulai. Terus yang berikutnya, jam tidurnya kita usahakan di usia segitu kita paling tidak 8 jam tidur per hari. Jangan di-courting lagi. Bisa 2 jam, 3 jam ya iya. Kita pasti nggak mood ketika latihan. Jadi latihan apapun pasti nyaman, tapi perbaiki dulu postur-postur yang tadi. Nah, demikian ya, betul ya. Betul banget. Dan kayaknya kalau untuk umur segitu sebenarnya bukan nggak boleh olahraga atau jangan olahraga, lebih tepatnya lebih mengerti tubuhnya. Age is not a problem ya. Understand your body, what's your body needs. Jadi ketika lu olahraga, habis olahraga, what do you need? You need a recovery. Yeah, for sure. True. And even kalau misalnya lu kayak lu olahraga nih intens banget, cedera. Nah, lu harus tahu, oh ini gue cedera nih, gue perlu look for help. Butuh banget ya. So just know how to take care of yourself in that age gitu. What do you need after your training? Kayak mungkin you feel like very pain, then lu harus icing gitu kan? Ya icing lah gitu, udah tahu gitu, semacam itu. That means actually at this age, probably not at this age ya, all age ya. Yeah, we need to learn literally not how to exercise only, we need to learn how to recover as well. Betul. You need to understand what your body needs ketika setelah habis dipakai olahraga yang sangat intensitas tinggi gitu ya. Itu apa sih yang dibutuhkan selanjutnya gitu. Dan kalau misalnya merasa kayak ada cedera nggak enak gitu, you need to look for help. Yang butuh fisioterapi boleh ke fisioterapi, yang merasa tulangnya nggak pas boleh cari bone setter gitu, yang butuh merasa nyeri banget ya mau cari akupunturis kayak mau sarafnya dibenerin gitu, semua boleh pokoknya gitu. Jangan dipaksa sampai cedera gitu ya, always listen to your body ya. Yes, jadi harus tahu aja mungkin ototnya butuh rilis apa, itu harus ngerti sih, harus mau tahu, mau belajar gitu. Jangan kebiasaan yang kayak kayak besok juga hilang, nggak apa-apa deh gitu. That's why warming up, cooling down, which all this is always reminded by coach or instructor whenever we work out sih. Tapi culture sih, culture. Oke lah, besok juga hilang. Sampai bener-bener cedera banget, sakit banget. Oh my god, I need help, mayday gitu ya. Harus sampai nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Sakit nih gue gitu. Padahal cederanya gitu. accumulate from small ya. Betul. Jadi olahraga itu bukan hanya sekedar olahraga. Jadi adalah kunci paling penting ketika kita melakukan olahraga ini adalah disiplin.
Disiplin adalah dalam arti kita sudah ada agenda. Seminggu ini latihan apa? Ketika latihan, nutrisi apa yang akan saya nutrisi apa yang harus saya kelola. Terus ketika cedera, bagaimana saya untuk recovery-nya? Apakah saya bisa lakukan sendiri ataukah saya butuh seorang fisioterapis? Betul. Nah, ini poin penting yang harus dilakukan di luar kita latihan. Benar-benar. Jadi di dalam latihan juga ada hal-hal yang perlu kita latihan supaya kita latihannya safety. Jadi latihan yang pertama harus kita lakukan adalah jangan berfokus ke jumlah beban dulu. Jadi lakukan dulu postur atau gerakan yang benar. Nah, jadi kebanyakan orang di gym, begitu gym langsung angkat 100 kilo. Wah, Gak nyampe 2 hari, tangan tak bisa naik. waduh. Sebab kenapa? Dia orang rumahan, orang kantoran, gak pernah latihan. Ya. Tiba-tiba lakukan hal seperti Mungkin itu. otaknya kaget ya. Cuk! Harus bertahap. Suddenly you give me 100 kg gitu. Ya, betul. Karena apa yang terjadi adalah di gym itu atau ketika kita melakukan olahraga dengan orang-orang di sana, yang mereka tonjolkan pertama adalah outfit. Pastilah nih, siapa yang tak Celana suka? gua bagus nih, gitu kan, pakaian gua bagus nih gitu. Yeah. Tapi ketika beban juga mereka adu fisik, Benar. adu ego. Iya, Wah, betul. dia Lu angkat 10 kilo, segini, masa gua angkat 8 kilo? Iya. Apa yang terjadi? Dia angkat Haruslah 20 kilo. nih bergaya weh. Jadi yang terjadi di sana adalah sifatnya memaksa. Iya. Jadi inilah yang terjadi, inilah yang kita katakan di awal tadi. Dia latihan itu bukan untuk kesehatan fisiknya, tapi dia merusak. Secara nggak sadar dia merusak ototnya. Betul. Jadi lebih baik melakukan gerakan-gerakan yang kecil dulu dengan postur yang benar. Jadi berfokus pada postur dulu. Terutama kalau udah umur sudah semakin tua ya. Betul sekali, karena egonya di sana sangat tinggi. Dan kemudian ini yang paling penting, ketika dia mengalami atau punya penyakit lama seperti artritis, sudah mengenai saraf, jangan lupa datang ke dokter dulu. Jadi ini penting, konsultasikan ke dokter dulu. Apakah dia diwajibkan latihan berat yang bagaimana dulu yang harus dia lakukan. Betul. Itu perlu sharing dengan seorang dokter. Yeah, I feel like gini loh, our body is like car ya. Ya, mental. Like car, how many km you go harus di service, send to workshop gitu ya. Like if you drive BMW, you need to send to BMW workshop. Harus send to yang benar-benar specialist ya. Yes. Ya, benar-benar. Kalimat hari ini guys, understand your body, listen to your Yeah, body. always listen to your body. BTW, ini pesan tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk semuanya, atlet non-atlet sama guys. Culture. Yeah, especially nowadays, like paddle so popular ya, badminton, paddle. Betul. Jadi kalau pedal itu atau badminton itu kita bisa analisa. Dia itu bukan tergolong olahraga banget. Dia lebih cenderung ke game. Karena secara anatomi pergerakan dia hanya aktif 60% menggunakan tangan kanan. Betul. Sementara tangan kirinya tidak begitu aktif, dia hanya support saja. Ya. Dia tidak pernah latih Benar sih. kekuatan tangannya, dia tidak pernah benar. latih kekuatan kakinya. Dia semes dengan kuat, dia lompat dengan tinggi, mendarat tidak tahu bagaimana caranya. Alhasil apa yang terjadi? Ototnya cedera. Benar. Karena pada dasarnya dia nggak pernah melatih kondisi Benar sih, fisiknya. like our patients ya, banyak kan yang golfer ya. Iya. Cederanya di sini sama di pinggang because they keep repeat the same movementnya. Karena satu bagian saja yang aktif. Betul. Tapi Bang, pas di Surabaya, kan kita kalau di Surabaya tuh di lapangan badminton ya kan. Nah, jadi pasien kita tuh banyak banget badminton players. Dan setelah baru ya jalan sebulan Banyak yang gitu, shoulder pain ya. itu banyak kan emang shoulder pain gitu. Dan ototnya itu Bang, gila, yang kanan gede banget, tapi yang kiri buset kagak ada gitu. Betul. Jadi kayak emang postur bahunya itu sangat-sangat sudah nggak proporsional gitu. Dan banyak cedera Bang, tapi nggak diapa-apain. Betul. Gila banget, parah. Ya, makanya olahraga harus like you must exercise as a whole, balance Yes. gitu, bukan cuman like one particular part gitu ya. Ini benar harus take note juga ya. Ya. True. Jadi itulah yang kita sarankan kepada usia atau semua yang cinta olahraga atau yang tidak cinta olahraga, lakukanlah olahraga untuk apa? Untuk
komponen fisik yang seimbang antara tangan kanan sama tangan kiri, gedenya sama, kekuatannya sama. Jadi kesehatannya juga sama gitu. Jadi jangan beda, tangan kanan saya lebih gede dari tangan kiri karena kenapa? 90% semua tangan kanan. Jadi ketika gym ini perlu dilatih apa? Dari kaki kiri kanan dilatih, perutnya dilatih, chestnya dilatih, tangannya dilatih. Jadi semua bagian itu bentuknya sama. Contoh, kita latihan bicep, kiri kanan 10 kilo sama. Tidak mungkin kanan 20 kilo, kiri 10 kilo. Kalau itu badminton player ya atau golfer ya, dia kan one side kan. Berarti kalau dia gym dia workout sisi sini saja ya bang. Jangan, nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Cuman lebih kayak diseimbangin aja sih. Kalau tahu dominan yang sini lebih besar, otomatis kita harus latih yang kiri lebih banyak. Untuk menyimbangnya aja sih. Jadi sebenarnya lebih tepatnya cuman ngerti aja sih, harus tahu kesehatan badan kita butuh apa. Karena kan kalau nggak seimbang kan ada kompensasi juga kita. Gitu. Thank you for the sharing today. Maybe Velika and Nicholas can give a summary to our audience, especially those that suka banget sports ya. Jadi kesimpulannya adalah olahraga itu bukan hanya dianjurkan, tapi juga cukup nyaman. Tapi dengan memperhatikan beberapa aspeknya tadi. Gitu. Jadi ketika kita memulai olahraga, kita sebagai orang awam, datanglah kita kepada ahlinya. Misalnya kita datang ke gym, pergi ke resepsionis, tanyakan personal trainer. Jadi tidak begitu datang ke gym langsung angkat beban. Itu adalah hal-hal yang keliru karena pada dasarnya di sana tidak ada seperti penunjuk arah apa yang harus kita lakukan. Iya, betul. Jadi tanyakan dulu siapa yang mampu mendampingi saya ketika latihan. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, sesi recovery ini sangat penting juga. Jadi jangan dibabat setiap hari latihan. Ya, jangan dibabat setiap hari latihan. Harus ada latihan, libur, latihan, libur, latihan, libur. Gunanya untuk apa? Otot juga bisa stres kalau dilatih terus. Makanya orang bilang, kok saya nggak kuat-kuat. Kayaknya saya suka banget sesi recovery ya. Sesi recovery terlalu lama juga nggak baik. Ya, gitu. Jadi ada istilah pepatah mengatakan sehat itu tidak menarik selagi kita miliki. Tapi ketika kita sakit, sehat itu sangat menarik. Gitu. Jadi banyakkan orang di luar sana ketika sudah sakit baru memulai olahraga. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin, atau bahkan di usia di bawah 40 tahun, mari sama-sama kita sudah mulai bisa olahraga. Iya. Betul banget sih. Jadi kalau menurut aku sih bukan masalah 40 tahun ke atas atau enggak. Sebenarnya lebih yaitu seperti yang saya bilang, understand your body gitu. Jadi olahraga apa sih yang dibutuhkan, apakah fun, apakah ini buat kesehatan, apa yang penting itu kayak lu harus ngerti aja sih gitu, pilih yang mana gitu kan. Kalau emang punya riwayat tertentu, kalau mau olahraga boleh dikonsultasikan dulu gitu. Looking for professional help. Yes, penting sekali ini. Yes, jadi kita bisa anjurin tuh yang mana sih yang udah nggak boleh, yang mana yang boleh gitu, biar nggak salah kan, gitu sih lebih tepatnya. Okay guys, remember ya, age is not a problem. Yang penting harus olahraga, harus keep active ya. So if you have any question about sports or sports injury, don't forget to comment down here. Let us help you. Thank you. Thank you.